Hai, halo anak-anak di rumah. Kembali lagi bersama Teacher Evelyn dalam pembelajaran tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak di rumah sudah siap untuk belajar bersama teacher ya? Untuk anak-anak Look 3, kamu persiapkan bukumu, buku tulismu, dan alat tulismu. Kita belajar bersama-sama Teacher Evelyn hari ini ya. Sebelum kita belajar, teacher mengajak kamu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, memelihara kami, mencukupkan kami, bahkan memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Bapa di surga, kami akan memulai pembelajaran tematik. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menemani kami, membimbing kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami beroleh pengertian yang benar untuk pelajaran kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Papa Mama kami yang sudah bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan kami. Terpujilah namamu, amin. Oke, anak-anak di rumah, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembelajaran 2 tentang makhluk hidup ya. Dan untuk kali ini pembelajaran kita yang pertama tujuannya menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Yang kedua menentukan nilai tempat pada bilangan. Dan yang ketiga mengurutkan kelompok bilangan. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Kamu pasti sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup bukan? Saatnya sekarang kita akan mengamati. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas banyak tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Anak-anak Look 3, teacher mengajak kamu untuk membuka bukumu halaman 18. Di halaman 18, teacher akan membaca untuk kamu. Perhatikan teksnya dan gambarnya ya. Oke. Nina memelihara kucing peliharaannya dengan baik. Nina memberi makan kucingnya dengan teratur. Kucingnya kini tumbuh menjadi besar dan lincah. Bahkan, kucing Nina sudah memiliki anak kucing yang lucu. Ibu Nina senang berkebun. Ibu menanam bermacam-macam tanaman hias di halaman. Ibu menyiram tanaman hiasnya dengan teratur. Ibu juga memberi pupuk seminggu sekali. Tanaman hias ibu tumbuh subur. Batangnya mulai bercabang banyak. Beberapa tanaman mulai berbunga. Nah, kamu sudah memahami teksnya kan? Coba perhatikan gambarnya ya. Dari gambar kita akan mengamati dengan menjawab pertanyaan yang ada di buku. Coba kita baca pertanyaannya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada teks di atas? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sudah ada contoh jawaban yang pertama di sana, yaitu kucing memerlukan makanan untuk dapat tumbuh. Kamu sudah tahu salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh. Dan untuk tumbuh kita memerlukan makanan. Nah, ciri-ciri yang kedua dan ketiga dan keempat, ayo kita diskusikan sama-sama. Siapa yang bisa coba angkat tangannya dan jawab di tempat duduknya? Ayo. Rianti, apa ciri-ciri yang kedua? Oke, pintar Rianti. Sam, apa ciri-ciri yang ketiga Sam? Oke, pintar juga Sam. Yohana, hai Yohana. Apa ciri-ciri yang keempat nak? Iya, pintar semuanya. Nah, kita satukan jawaban kita ya anak-anak ya. Yang kedua, kita boleh menuliskan tanaman bunga memerlukan air dan sinar matahari untuk tumbuh. Ya kan? Tanaman ibu, tanaman yang ada pada gambar memerlukan air dan sinar matahari untuk tumbuh. Ini salah satu ciri-ciri makhluk hidup bukan? Nah, yang ketiga adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu bergerak. Hewan bergerak. Tentu ketika Nina memberi makan kucingnya di situ ada berapa ekor? Ada 2 ekor kan? Pasti akan bergerak menuju makanan yang diberikan oleh Nina. Apalagi yang bisa kamu sebutkan, anak-anak Look 3?
Coba dulu anak kita, teman kita yang baru, Jepin. Halo Jepin. Apalagi nak yang bisa kamu berikan ciri-ciri dari gambar? Pintar sekali. Kucing berkembang biak. Ya, salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak, menghasilkan keturunan. Dari mana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Kamu boleh lihat gambarnya. Ada induk kucingnya dan ada anaknya. Itu artinya kucingnya mengalami perkembangbiakan. Bisa ya? Mengerti ya, nak ya? Oke, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Halaman 19. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di halaman 19. Coba hewan apa yang kamu lihat pada gambar? Ada dua jenis hewan yang berbeda ya. Ikan dan burung. Nah, ada 3 pertanyaan di sana. Apa persamaan dari kedua gambar? Apa persamaan kedua gambar kedua hewan tersebut? Tentu kamu sudah tahu. Yang kedua, apa perbedaan dari kedua gambar? Apa perbedaannya? Yang ketiga, apa ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar? Jelaskan. Nah, untuk halaman 19 ini, Teacher Evelyn akan menjadikan ini sebagai tugas kuismu ya. Teacher Evelyn akan menjadikan ini sebagai tugas kuis. Jawaban yang tepat akan Teacher Evelyn umumkan di video pembelajaran selanjutnya. Jadi, kamu harus semangat dan kirimkan jawabanmu ke Teacher Evelyn. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ya, tentu. Makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya saling memberikan manfaat. Misalnya, ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ya benar. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Ya. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulannya. Nah, di sini pada tabel ini anak-anak kelas 3, kita perhatikan sama-sama ya nak. Ada peternakan A, B, C, D, dan E. Itu artinya ada 5 peternakan. Nah, di kolom yang kedua ini adalah jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir, peternakan B 1.500 butir telur, peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur, dan peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Dan yang terakhir, peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Nah, teacher mau bertanya kepada anak-anak yang mengikuti pembelajaran ini. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Ayo, siapa yang tahu? Anak boys dulu, semua anak boys, anak lutri. Sama-sama serentak. 1, 2, 3. Apa jawabnya? Iya, tentu sekali. Pertama sekali, untuk mengetahui peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah kamu lihat jumlahnya. Pertama sekali lihat di angka ribuan. Untuk menentukan paling banyak atau paling sedikit, pertama sekali kamu lihat di angka ribuan. 3.000, 1.000, 3.000, 2.000, 2.000. Wow, ada 2 angka tertinggi, 3.000 dan 3.500, sama-sama di angka 3.000. Nah, bagaimana menentukannya? Jika angka ribuannya sama, maka perhatikan angka ratusan. Nah, di sini angkanya angka 0, angka ratusannya 0. Di sini angka ratusan pada peternakan C 5. Itu artinya peternakan C lebih banyak. Sehingga peternakan yang paling banyak menghasilkan telur per
bulan adalah peternakan C. Paham ya anak-anak ya? Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Lihat di angka ribuan. 3, 1, 3, 2, 2. Nah, angka paling kecil adalah 1, yaitu peternakan B. Pintar. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur paling sedikit. Nah, itu artinya kita akan memulai dari yang sedikit. Tadi kita sudah dapatkan yang paling sedikit itu adalah peternakan B, yaitu 1.500 butir telur per bulan. Nah, untuk yang kedua adalah lihat di angka ribuan, angka 2. Angka 2 ada 2, yaitu peternakan D dan E. Jika sama di angka ribuan, kamu perhatikan di angka ratusan. Ini peternakan E5, peternakan D0. Itu artinya lebih sedikit adalah peternakan D. Untuk selanjutnya adalah peternakan E. Dan untuk selanjutnya adalah peternakan A. 3.000 ya. Selanjutnya adalah peternakan C. Jadi peternakan yang paling sedikit atau paling kecil adalah B, dan yang paling banyak atau paling besar adalah C. Jika diurutkan, maka peternakannya dimulai dari yang paling sedikit adalah B, D, E, A, C. Paham ya anak-anak ya? Paham anak-anak teacher? Jawab dulu teacher Evelyn. Paham anak-anak? Dijawab ya sayang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Ini teacher ajak kamu untuk berlatih sedikit ya. Nah, yang pertama 1250. Yang mana ya? Oke, benar. Yang kedua, angka 1000. Yang mana pasangannya? Coba tarik garismu pakai tangannya, yuk. Benar. Dan yang ketiga, 2500. Paham sampai di sini? Kita lanjut lagi. Salah satu cara untuk lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat loh. Misalnya kita bahas ya, 1250. Angka ini bagaimana caranya? Kita bahas sama-sama. Setiap angka pada suatu bilangan mempunyai nilai yang berbeda. Tentu ya, ada yang ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Tergantung pada tempatnya ya. Tabel nilai tempat pada angka 1250 ditunjukkan sebagai berikut. Ini perhatikan ya, perhatikan anak-anak lu. Nah, ini coba di angka ribuan ada 1, itu menandakan 1000. Di angka ratusan ada 2, itu artinya 200. Di angka puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, itu artinya 50. Dan di angka satuan 0 ya. Angka 1 berada tempat ribuan. Angka 1 ini berada di angka ribuan, berada di tempat ribuan, tempat ya, sehingga nilainya 1000. Angka 2 ini berada di tempat ratusan, sehingga nilainya 200. Angka 5 yang ini berada di tempat puluhan, sehingga nilainya 50. Nah, angka 0 berada di tempat satuan, 0 berarti tidak ada ya, sehingga nilainya 0. Paham ya? Nilai dan tempat. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, teacher akan mengajak kamu untuk diskusi. Perhatikan. Tuliskan nilai tempat pada bilangan 6.830. Ayo kita bahas sama-sama ya anak-anak ya. Pertama sekali, agar lebih gampang kita lakukan dulu tabelnya.
Kita buat dulu tabel, kemudian setelah itu kita masukkan yang mana yang menjadi ribuan dari angka yang kita sebutkan tadi. Oke, angka 6 berada di ribuan ya. Kemudian angka 8 berada pada tempat ratusan. Nah, angka 3 berada di tempat puluhan. Nah, di satuan ada angka 0. Jadi sudah bisa ya anak-anak ya. Sehingga angka 6 nilainya 6.000, angka 8 nilainya 800, angka 3 nilainya 30, dan angka 0 nilainya 0. Maka ini dapat dibaca dengan 6.830. Kita baca sama-sama ya. Dibaca sama-sama yuk. Dibaca 6.830. Dalam bentuk panjang bisa juga dituliskan seperti ini. 6.000 dari nilainya ya nak ya. Untuk menuliskan bentuk panjang, kamu tuliskan nilainya 6 pada 6.000, 800, 3 nilainya 30, 0, satuan 0 nilainya 0, sehingga bentuk panjangnya bisa dituliskan seperti ini. Paham ya anak-anak Lutri? Yang kedua, teacher kasih satu lagi ya. Tuliskan nilai tempat pada bilangan yang teacher tuliskan ini. Pertama sekali, kita buatkan dulu tabelnya, kita masukkan pada tempatnya masing-masing. Oke, sebagai ribuan berada di tempat ribuan angka 2. Ayo, pada tempat ratusan, angka berapa anak-anak? Pintar sekali, angka 1. Di puluhan, angka berapa? Pintar, di angka 4. Satuan, ayo dijawab sama-sama ya nak. 9. Nilainya ayo, 2 nilainya 2000, di ratusan nilainya 100, puluhan nilainya 40, dan di satuan nilainya 9, sehingga dibaca menjadi 2149. Kita baca sama-sama. Dibaca 1 2 ya. 2149. Dalam bentuk panjang dapat dituliskan seperti ini ya, perhatikan. 2149. Ini nilainya ya nak ya. Nah, diskusi selanjutnya adalah tuliskan bilangan dari 9.718. Wow. Jadi kita sekarang menuliskan bilangannya, bilangan angkanya ya. Pertama sekali kita buat lagi tabelnya yuk. Ribuan katanya bilangan berapa ya? 9.000. Berarti kita tulis angka 900-annya 700. Berarti angka 7. Puluhannya 18. Berapa ya anak-anak? 18 itu angka 1 dan 8. Berarti angka 1 berada pada tempat puluhan dan angka 8 pada tempat satuan, sehingga nilainya 9 nilainya 9.000, ratusan nilainya 700, puluhan nilainya 10, dan satuan nilainya 8. Maka bilangannya adalah seperti ini, 9.718. Bisa paham ya anak-anak? Dalam bentuk panjang dituliskan seperti ini. Oke deh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sekarang giliranmu untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 22 sampai 23. Kiranya video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Lutri dalam proses pembelajaranmu dan juga anak-anak yang lain yang belajar sekarang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.